Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Purnamasari dengan nomor NPM 20862060012. Di sini saya akan mendongeng yang berjudul Kelompok Kecoa dan Lalat yang Egois. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok lalat dan kecoa. Mereka hidup rukun dan tentram, dan belum pernah terjadi perselisihan sebelumnya. Di musim panas, mereka berbondong-bondong untuk mengumpulkan makanan untuk persediaan musim hujan. Tet, 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 tet. Suara trompet dari kelompok lalat yang menandakan kelompok lainnya sedang memerlukan bantuan dalam membawa makanan. Cepat, bantu kawan kalian. Mendengar perintah sang raja, kelompok lalat pun berbondong-bondong untuk mencari sumber suara tersebut. Setibanya di sana, mereka langsung membagi tugas. Maaf raja, sepertinya makanan yang kita bawa terlalu berat. Tahu apa kamu? Kata raja mengabaikan perkataan sang lalat kecil. Ayo, maju jalan. Di bawah terik matahari yang sangat menyengat, mereka membawa beban makanan yang sangat berat. Merasa tidak kuat dengan makanan yang mereka bawa, akhirnya makanan itu pun terjatuh di samping selokan. Melihat kelalaian dari anak buahnya itu, raja marah dan memaki mereka. Apa yang kalian lakukan sehingga makanan kita terjatuh? Kata sang raja memaki kelompoknya. Cepat ambil sebelum hewan lain mengambilnya, kata sang raja. Pada saat itu, di samping selokan hiduplah sekelompok kecoa. Mereka bersorak-sorak senang karena ada makanan yang turun dari langit. Mereka sangat gembira karena di musim panas seperti ini, mereka tidak perlu lagi bersusah-susah mencari makanan. Cepat, ambil makanan itu sebelum hewan lain mengambilnya. Mari kita bawa ke tempat kita, kata sang raja kecoa. Mereka pun senang dan berbondong-bondong untuk mengambil makanan itu dan bersorak-sorak senang. Tetapi di langkah kelimanya dihentikan oleh sang raja lalat. Tunggu raja kecoa, kata sang raja lalat. Mendengar kata tetangganya itu, raja kecoa menghentikan langkahnya. Ada apa raja lalat? Itu makanan kami. Tidak bisa, itu makanan kami. Mendengar penolakan dari raja kecoa, raja lalat pun marah. Itu makanan kami raja kecoa. Raja kecoa pun tertawa karena dikiranya sang raja lalat itu mengada-ngada. Hahaha, jelas-jelas itu makanan kami. Kami menemukannya dan kami yang mengakuinya terlebih dahulu. Tidak usah berbohong. Sebenarnya kau iri kan? Karena di musim panas seperti ini, kelompok kami tidak perlu lagi bersusah-susah mencari makanan, tegas sang raja kecoa. Raja lalat pun marah dan memerintahkan anak buahnya untuk merebut makanan itu. Mereka terus bertengkar, mereka terus memperebutkan makanan itu. Mereka saling dorong-mendorong, tarik-menarik, tidak ada yang mau mengalah. Mereka terus kekeh dengan pendirian mereka dan dengan keegoisan mereka. Mereka tidak mau mempedulikan satu sama lain. Mereka terus bertengkar dan tidak asing lagi mereka selalu melempar ucapan hingga membuat suasana menjadi sangat ribut. Tanpa mereka sadar, tadi cuaca yang cerah berubah menjadi mendung, tanda hujan akan segera tiba. Di saat itu pula, terdapat lalat kecil yang hanya menonton adegan perebutan makanan itu. Karena lalat kecil tersadar bahwa apa yang mereka lakukan, yaitu memperebutkan makanan itu, tidak ada gunanya, hanya akan membuat mereka sengsara dan tidak ada untungnya. Saat asik melihat pertengkaran itu, sang lalat kecil tersadar bahwa hujan akan segera datang. Lalat kecil merasa takut karena taunya
Jika ada suara gemuruh, pertanda hujan lebat akan datang. Hentikan pertengkaran kalian, hujan akan segera datang, kata lalat kecil. Namun, suara lalat kecil terlalu kecil dan tidak bisa didengar oleh kawanannya dan juga kawanan kecoa. Akhirnya lalat kecil memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba hujan pun datang dengan deras dan kencang. Akhirnya kelompok kecoa dan lalat itu pun terjatuh dan terbawa aliran air beserta makanannya ke dalam selokan. Lalat kecil hanya bisa menangis karena usaha yang dilakukannya untuk memberi tahu kawanannya dan kawanan kecoa bahwa hujan akan segera tiba itu sia-sia. Karena keegoisan mereka hanya menimbulkan perpecahan dan menimbulkan pertengkaran. Tidak ada yang mendapat makanan. Dan karena keegoisan antara dua kelompok itu pun, lalat kecil kehilangan kelompoknya. Hanya ada kerusakan yang dapat didapat dari keegoisan kedua kelompok itu. Jika kedua kelompok itu tidak egois dan mau mengalah serta mau membagi makanan itu, mungkin mereka tidak akan ribut dan lalat kecil mungkin tidak akan kehilangan kelompoknya. Sekian dongeng dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.